Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang bab transformasi ekonomi dalam pengertian Islam yang beranggotakan saya, Cindy Jonathan Rewalise, NIM B2190065, kemudian ada Fahtian Nur Hanifa, NIM B218 03338, kemudian ada Nilam Rizky Makfiro, NIM B218 0341031, dan yang terakhir ada Risma Febrianata, NIM B219 00046. Pendahuluan. Transformasi ekonomi terinspirasi oleh peristiwa revolusi industri. Pelajaran yang diperoleh dari pengalaman transformasi ekonomi adalah transformasi ekonomi membuahkan dukungan berbagai hal. Berbagai hal yang harus mendukung transformasi ekonomi adalah: 1. Ketersediaan barang publik untuk masyarakat. 2. Pemeran pemerintah dalam menyediakan barang publik. 3. Kehandalan sektor industri. 4. Kehandalan sektor pertanian. 5. Kehandalan sektor perdagangan. 6. Sumber daya manusia berkualitas. 7. Keterbukaan penduduk. 8. Ketiadaan eksploitasi ekonomi. B. Islam dan transformasi ekonomi. Ajaran agama Islam memiliki pembahasan terkait dengan berbagai hal di atas. Jika dilaksanakan, ajaran agama Islam ini membentuk hubungan ke arah transformasi ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. 1. Barang publik. Barang publik dibutuhkan masyarakat harus tersedia. Jangan sampai ada sengketa terhadap barang publik, sebab mengurangi kenyamanan masyarakat dalam menggunakan publik. Hadis yang berasal dari Abu Hurairah mengemukakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan dalam masalah jalan bila mana mereka mempersekatakannya selebar 7 hasta. Hadis riwayat Bukhari. 2. Tugas pemerintah untuk memproduksi barang publik. Tugas pemerintah adalah mengurusi rakyat. Tidak mengurusi ini tidak hanya memposisikan beberapa untuk mengentaskan kemiskinan pada rakyat miskin, namun juga memposisikan pemerintah untuk memenuhi berbagai hal yang menjadi kebutuhan bersama rakyat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Seseorang amir yang berkuasa atas manusia adalah penanggung jawab, dan dia akan ditanya tentang rakyatnya." 3. Sektor industri. Sektor industri mengandalkan berbagai peralatan dan mesin yang berfungsi mengolah bahan baku dan dibuat oleh perusahaan, peralatan dan mesin. Bahan baku yang digunakan adalah besi dan berbagai mental yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 25, "Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami karuniakan besi padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa." 4. Sektor pertanian. Sektor pertanian mengandalkan ketersediaan lahan. Lahan luas berpotensi menghasilkan panen banyak, sedangkan lahan sempit berpotensi menghasilkan panen sedikit. Oleh karena itu, prinsip dalam sektor pertanian adalah tidak membiarkan lahan menganggur dan tidak ditanami. Nabi Muhammad SAW mendorong para petani untuk memaksimalkan pengerjaan lahan pertanian dengan mengungkapkan bahwa hasil terjelek dari memaksimalkan pekerjaan lahan pun tetap merupakan kebaikan. Rasulullah bersabda,
Tak ada seorang muslim yang menanami lahan atau membuka lahan persawahan, kemudian ada burung, manusia, atau ternak memakannya, kecuali sedekah baginya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang selanjutnya 5. Sektor perdagangan. Sektor ini mengandalkan kecepatan transaksi tawar-menawar, tidak membuang waktu yang lama. Selama harga masih memberikan keuntungan, maka penjual ya secepatnya untuk melepas produk. Kemudian yang keenam ada kualitas manusia. Nah, kualitas manusia itu mempengaruhi kemuliaannya. Jika seseorang yang tidak berkualitas, sulit untuk menambahkan kemuliaannya. Dan jika seseorang yang berkualitas, maka mudah untuk meraih kemuliaannya. Yang terpenting adalah akhlak. Akhlak dari bentuk kualitas diri manusia tersebut. Kemudian yang selanjutnya 7. Keterbukaan penduduk. Keterbukaan penduduk terhadap penduduk lain merupakan teknik otoritik yang efektif untuk menjadikan diri semakin lama semakin baik. Dan yang terakhir, yang ke-8, ketidakadaan eksploitasi ekonomi. Eksploitasi ekonomi terlihat dengan dimakannya harta oleh pihak yang tidak berhak memakan harta. Selanjutnya saya akan menjelaskan subbab C, yaitu bentuk dan prinsip transformasi ekonomi dalam agama Islam. Sebelumnya, adanya berbagai dalil dalam ajaran Islam yang mendukung hal-hal yang dibutuhkan dalam transformasi ekonomi menunjukkan bahwa dapat dibangun suatu bentuk transformasi ekonomi yang Islam. Dengan dilaksanakannya transformasi ekonomi dan akselerasi industri dapat mengurangi risiko kegagalan transformasi ekonomi dan akselerasi industri. Selain itu, berbagai dalil tersebut dapat digunakan untuk membangun prinsip-prinsip transformasi ekonomi dalam agama Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah 1. Prinsip pemerintah sebagai barang publik. 2. Prinsip kehandalan pertanian, industri, dan perdagangan. 3. Prinsip kualitas dan keterbukaan penduduk. Dan yang terakhir 4. Prinsip tanpa toleransi terhadap eksploitasi ekonomi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kalimat, baik disengaja maupun tidak disengaja, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Sinti Janatan Rawalise, perwakilan kelompok 8, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.